Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Samuel Purba, dan kita akan mengajak Anda langsung bergabung dengan kondisi di lapangan terkait dengan sidang pembacaan vonis Verdi Sambo pada pagi hari ini, di mana saat ini yang terlihat di layar kaca Anda adalah kendaraan dari kepolisian yang membawa Verdi Sambo menuju PN Jakarta Selatan. Pada hari ini rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sidang pembacaan vonis Verdi Sambo akan dilaksanakan sekitar pukul 10 pagi ini. Verdi Sambo dibawa dari rutan Makobrimob dengan pengawalan dari pihak kepolisian, di mana pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan semalam sudah melakukan sterilisasi gedung pengadilan untuk menjalankan persidangan pada pagi hari ini. Hari ini rencananya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap mantan Kepala Divisi Propam atau Kadif Propam Polri Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Keduanya merupakan terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap mantan ajudan Verdi Sambo, yaitu Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Berdasarkan agenda yang kami terima, sidang keduanya akan digelar di ruang utama Profesor Haji Umar Senwaji di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dengan Hakim Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono sebagai anggota. Ya, kita lihat pengamanan dilakukan sama seperti ketika sidang pertama kali dimulai, ketika para terdakwa atau mungkin terdakwa Verdi Sambo dibawa dari rutan Makobrimob menuju Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pengamanan lengkap dari Satuan Brimob. Dalam kasus ini, Kadif Propam Polri dan istrinya menjadi terdakwa bersama dengan dua ajudannya, yaitu Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal atau Bribka RR. Selain itu, seorang ART atau asisten rumah tangga sekaligus supir keluarga Verdi Sambo, Kuat Maruf, juga turut menjadi terdakwa dalam kasus ini. Ya, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan membacakan putusan untuk Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, dan untuk membahas terkait hal ini kita sudah bersama dengan Bang Septa Chandra, ahli hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mas Samuel. Bang, bagaimana akhirnya setelah 6 bulan
dari Juli ya kalau nggak salah ya, Juli kurang lebih 6 proses bulan. dari awalnya. Ya kurang lebih 6 bulan akhirnya sampai divonis. Bagaimana menurut Bang Septa? Ya tentu ini perjalanan panjang daripada kasus pembunuhan terhadap Brigadir J ya. Kita sudah menyaksikan di media bagaimana kemudian antusias publik juga memberikan perhatian yang lebih terhadap proses ini. Yeah. Saya kira puncaknya pada hari ini ketika Majelis Hakim membacakan putusannya. Nah, tentu juga menyita perhatian publik karena publik memang penasaran setelah ada tuntutan jaksa kemarin, kemudian pledoi dan juga replik dan duplik dilakukan oleh para pihak. Nah, tibalah pada saatnya sekarang untuk hakim membacakan putusannya. Memang putusan ini kan menjadi ranah daripada hakim yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun gitu ya. Nah nanti kita akan melihat karena majelis hakim dalam membuat putusan ini kan tidak harus tergantung pada tuntutan. Dia boleh lebih ringan daripada tuntutan, boleh sama atau boleh lebih berat seperti itu. Makanya kemudian di sini publik menunggu keberanian dan ketegasan daripada majelis hakim. Tentu tidak boleh diintervensi oleh siapapun dalam membuat putusan ini seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal intervensi ya, meskipun memang yang viral kemarin, yang video yang diduga hakim itu viral kemarin, intervensi seperti itu normal nggak sih sebenarnya menurut Mas Septa? Ya seharusnya tidak boleh gitu ya kalau menurut saya, karena kita belajar dari negara-negara maju seperti itu, seperti Amerika. Itu kalau hakim dalam menangani suatu perkara itu tidak boleh dia berhubungan dengan publik, dengan masyarakat secara umum seperti itu. Bahkan menonton media aja kalau bisa jangan, karena nanti akan mempengaruhi independensinya. Dia akan ikut-ikutan desakan daripada publik tadi itu. Nah di sini kalau dia terlepas daripada media-media tadi itu, intervensi publik diharapkan dia dalam memutus memang berdasarkan keyakinannya yang tumbuh dari fakta-fakta persidangan tadi di pengadilan. Nah ini yang diharapkan dari independensi seorang hakim itu dalam memutus benar-benar terbebas dari intervensi baik atasannya maupun kolega sesama hakim, bahkan lembaga eksekutif pun tidak boleh mengintervensinya seperti itu. Oke, tapi menurut Bang Septa sendiri sering nggak sih intervensi itu dilakukan meskipun di bawah tangan ya seperti itu? Iya, ke dalam praktek tentu sering gitu ya. Tanpa kita sadari dari publik itu intervensi selalu datang gitu loh. Makanya kemudian disitulah diuji keberanian dari seorang hakim itu. Karena hakim dalam mengadili suatu perkara itu sebenarnya merupakan pergulatan daripada kemanusiaan, manusia dengan manusia seperti itu. Makanya kemudian tidak boleh dalam memutus suatu perkara itu tanpa didasari oleh keyakinannya, karena didasarkan oleh intervensi publik semata misalnya. Nah, ini yang membuat kemudian keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh hakim di dalam pengadilan tadi melalui putusannya justru menjadi jauh daripada yang diharapkan seperti itu. Oke. Bang, sepanjang persidangan highlight menarik apa yang Bang Septa sendiri lihat sebelumnya? Iya, tentu dari pokok perkaranya ya, substansinya kalau saya melihat di mana dibutuhkan kejelian hakim di sini. Terdakwa menyangkal daripada dakwaan tersebut gitu ya. Sehingga kemudian apa yang dituntut oleh penuntut umum kemarin itu semuanya dibantah oleh terdakwa di pledoinya atau pembelaannya. Begitu juga dengan dupliknya seperti itu. Nah, ini menjadi menarik kemudian putusan akhirnya ada pada majelis hakim sebagai pemutus di situ gitu loh. Tentu majelis hakim tidak boleh terpengaruh oleh dakwaan maupun tuntutan penuntut umum saja. Begitu juga sebaliknya tidak boleh kemudian terpengaruhi oleh pledoi daripada penasihat hukum atau terdakwa, tetapi benar-benar fokus pada pokok perkara yang disaksikan selama ini, fakta-fakta persidangan, dan itu dengan sendirinya nanti akan menumbuhkan keyakinan pada majelis hakim. Disitulah kemudian dasar membuat putusan, bukan karena ada tangisan atau bukan karena ada penolakan dan segala macam itu gitu. Oke. Tahan dulu Bang, kita akan bergabung dengan rekan Lika di PN Jakarta Selatan nampaknya. Lika,
Silakan dengan laporannya, Lika. Ya baik Samuel dan juga pemirsa, untuk hari ini memang sidang yang diagendakan di Pengadilan Jakarta Selatan, yaitu putusan vonis antara dua terdakwa dari tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, yaitu Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Memang diagendakan pada hari ini, jadwal persidangan yaitu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat nanti. Namun untuk saat ini para terdakwa memang belum hadir di PN Selatan, dan juga PN Selatan ini masih mempersiapkan jelang persidangan nanti yang akan dilakukan di ruang utama dari Pengadilan Jakarta Selatan. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan nantinya, saat ini saya sudah tergabung dengan Pak Juyamto selaku dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Juyamto. Pagi Mbak. Persiapannya sendiri, apakah ada personil tambahan nih Pak untuk jelang vonis ini? Ya baik, kalau untuk agenda pembacaan sidang, pembacaan putusan, ya itu tentu ada treatment yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu berkoordinasi dengan pemangku keamanan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Polres Jakarta Selatan. Untuk istilah penambahan personel itu barangkali kemarin dari pihak Polres istilahnya itu ada penebalan pasukan, jadi ya barangkali bisa saja diartikan itu ada penambahan jumlah personil ya. Kira-kira personil tambahannya kira-kira ada berapa nih Pak? Kemarin kalau tidak keliru kan sejak awal itu kan 170. Nah, informasi yang kemarin kita terima itu jadi 200-an lah. 200-an ya. Kalau untuk kan nanti banyak nih Pak simpatisan bakal hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Apakah ada penjagaan ataupun sterilisasi ini Pak di sini? Untuk penjagaan, pengamanan, pengaturan itu tentu konsekuensi logis daripada teknis pengamanan. Nah, pasti nanti akan ada hal-hal yang tadi sudah disebutkan ya. Karena ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan termasuk lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kan sempit, jadi ya paling banyak 300 personil orang yang hadir saja sudah sangat crowded, nah, makanya harus diatur, bukan dilarang ya, tapi diatur ya. Jadi untuk himbauan dari para simpatisan ini baiknya hendaknya menonton dari luar saja ataupun dari rumah ini Pak ya? Ya, itu sebagai konsekuensi atau apa untuk memberikan akses informasi kepada mereka yang tidak hadir di persidangan. Kan ada link YouTube live streaming dari Pengadilan Negeri Selatan, dan tentu juga dari teman-teman TV media, TV Pool yang selama ini sudah menyampaikan sejak awal sampai ya nanti sampai putusan. Jadi biar mereka bisa melihat, tidak harus datang ke pengadilan, bisa saja langsung melihat dari siaran televisi secara langsung. Pak, ini kan sidang di dalam ruang sidang ini kan terbatas ya Pak ya. Untuk antisipasi dari pihak pengadilan sendiri, apakah ada yang dilakukan seperti atau menyediakan berbagai macam monitor ini Pak di selasar-selasar persidangan? Ya. Untuk memberikan akses informasi kepada mereka yang hadir di pengadilan tapi tidak bisa masuk ke ruang sidang, itu kita sediakan 10 layar monitor. Di halaman ini ada 1 besar, kemudian di dalam ada 9 layar monitor. Terima kasih banyak Pak Juyamto atas waktunya. Itu dia tadi pemirsa, memang sejumlah persiapan telah dilakukan oleh Pengadilan Selatan, baik dari menyiapkan monitor, menyiapkan dari personil-personil gabungan maupun dengan sterilisasi baik ruangan juga maupun di ruang sidang, main di lingkungan luar maupun di dalam ruang sidang maksud kami, untuk menjaga dari tidak membludaknya para simpatisan yang akan hadir untuk mendengarkan sidang putusan yang ada di PN Selatan saat ini. Samuel. Saya pengen tahu 2 hal. Apakah pertama keluarganya almarhum sudah ada di atau sudah tiba di PN? Lalu kedua, apakah sidang hari ini ruang PN Jakarta Selatan khusus untuk Sambo atau sidang lain juga dibuka untuk umum? Ya baik, Samuel, untuk pertanyaan pertama, memang untuk keluarga Yosua sendiri memang berniat untuk hadir, memang sudah berangkat dari Jakarta sejak kemarin, namun untuk kedatangan sendiri di PN Selatan ini masih belum terlihat. Nah, informasi yang kami dapatkan bahwa keluarga dari
Brigadir Joshua ini akan hadir sebentar lagi dari PN Selatan dengan bersama dengan tim penasehat hukum tentunya. Dan kalau untuk pertanyaan yang kedua ini memang untuk di ruang sidang utama diagendakan pada hari ini adalah persidangan putusan vonis dari majelis hakim untuk Verdi Sambo dan juga terdakwa Putri Chandrawati. Sementara itu Samuel. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporannya dari PN Jakarta Selatan. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali, Lika. Baik, Bang, kita tadi terpotong sedikit terkait dengan hal-hal menarik yang Abang perhatikan selain bahwa yang tadi sudah Abang informasikan, apalagi Bang? Ya, tentu hal-hal yang menarik lainnya adalah bahwa publik dan sepasca tuntutan jaksa kemarin kan juga banyak yang mengatakan tuntutannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kan seperti itu. Seolah-olah ini sudah dikatakan sudah masuk angin lah jaksa penuntut umumnya, tidak konsisten segala macam. Terus bagaimana Richard Eliezer yang selama ini diketahui sebagai justice collaborator, kemudian kenapa tuntutannya justru lebih tinggi daripada yang lainnya seperti itu. Nah, hal-hal yang berkembang di publik seperti ini pasca tuntutan jaksa ini tentu sekali lagi ini menjadi ranahnya majelis hakim nanti yang akan memutus. Seperti saya katakan tadi, tuntutan itu tidak sepenuhnya harus diikuti oleh majelis hakim. Gitu ya. Hakim boleh lebih berat, bisa juga lebih ringan daripada tuntutan daripada penuntut. Tapi kan biasanya kan vonis yang lebih berat itu jarang ditemui sebenarnya. Ya. Nah, itu apakah akan ada kekhawatiran hal itu yang terjadi atau menurut Abang punya pandangan sendiri terkait hal tersebut? Iya, memang dalam praktek selama ini misalnya tuntutan itu vonis hakim itu kebanyakan lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum. Misalnya kalau kita lihat kasus yang sama bahkan dakwanya tunggal pada waktu itu 340 kasus pembunuhan terhadap Mirna yang dilakukan oleh terdakwanya Jessica Kumala Wongso. Itu dituntut 20 tahun, kemudian majelis hakim memutus 20 tahun. Kasus yang lain yang lebih awal lagi waktu itu adalah kasus pembunuhan yang melibatkan mantan pimpinan KPK Antasari Azhar misalnya. Itu dituntut hukuman mati. Tapi vonis hakim hanya 18 tahun misalnya. Nah, ini memang di dalam praktek ada juga kalau majelis hakim justru memutus lebih berat daripada itu misalnya. Tapi memang sekali lagi tidak bisa kita prediksi gitu ya. Kita hanya bisa melihat fakta-fakta selama ini memang kebanyakan majelis hakim itu memutus lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum seperti itu. Mungkin publik pun sekarang akan berasumsi paling-paling putusan majelis hakim akan lebih rendah juga. Misalnya terdakwa Verdi Sambo ini dituntut seumur hidup misalnya. Paling-paling vonisnya 20 tahun misalnya. Atau 18 tahun seperti itu. Kemudian terhadap Richard dan juga yang lainnya semuanya akan diturunin 1 tahun misalnya. Nah, ini asumsi di publik juga berkembang seperti itu. Dan itu sah-sah saja karena melihat tadi praktek selama ini memang faktanya majelis hakim memutus lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum seperti itu. Nah, kalau misalkan dengan jika hal tersebut terjadi, apakah akan menjadi presiden buruk bagi pengadilan negeri sendiri atau mungkin ya bagi pengadilan pada umumnya ya terkait dengan kasus-kasus yang memang kebetulan terblok lah? Iya, kalau dibilang presiden buruk tentu tidak sepenuhnya. Asumsi masyarakat, image masyarakat terhadap majelis hakim dan pengadilan Jakarta Selatan tentu pasti ada yang mengatakan itu presiden buruk misalnya. Tetapi sekali lagi ini kan putusan belumlah final ya, belumlah ingkrah di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ada upaya nanti untuk mengajukan banding kasasi gitu ya, bahkan peninjauan kembali seperti itu. Nah, jadi bisa saja nanti di tingkat pertama ini dirasa putusan itu tidak sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh keluarga korban misalnya, lalu penuntut umum kan bisa mengajukan banding seperti itu. Baik. Tahan dulu Bang Septa, kita akan melihat kondisi di sana di mana saat ini iring-iringan Verdi Sambo sudah memasuki kawasan tol Simatupang dan dalam beberapa menit lagi diprediksi akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kita lihat suasana di
wilayah TBC Matupang pagi hari ini seperti biasa ramai dan padat, dipadati oleh para masyarakat yang akan berangkat bekerja. Kita berharap masih akan menunggu ketika nanti Ferdy Sambo tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Bang Septa, ini sidang sudah berjalan 4 bulan. Kinerja hakim menurut Bang Septa, mungkin tidak hanya hakim yang mengadili Ferdy Sambo sendiri ya, tapi mungkin hakim-hakim yang lain. Ya. Seperti apa? Ya, kalau selama ini hakim menurut saya sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang memimpin persidangan dengan baik. Di antaranya bagaimana memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk menghadirkan saksi sebanyak-banyaknya. Atau bahkan waktu itu hampir semua ahli gitu ya, ahli pidana maupun ahli lainnya dihadirkan di situ. Baik yang ada di dalam berita acara pemeriksaan maupun yang tidak ada seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan hakim memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk melakukan pembelaan bagi terdakwa, kemudian bagi penuntut umum bagaimana membuktikan dan meyakinkan hakim daripada dakwaannya tersebut gitu. Nah, terlepas daripada publik ada yang menilai hakim tadi sudah masuk angin atau tidak profesional lagi, tentu melihatnya dari aspek yang lain. Tapi secara umum menurut saya sudah melakukan dan memimpin persidangan ini secara baik seperti itu. Oke, tapi apakah ini akan berlaku karena memang kita ketahui bahwa yang viral ini adalah hakim yang memutuskan Ferdy Sambo. Apakah hakim-hakim lain juga mungkin melakukan komunikasi dengan atau mendapatkan intervensi juga mungkin? Ya, kemungkinan itu sangat ada kan seperti itu. Tetapi lagi-lagi saya katakan tadi kembali pada pribadi hakimnya gitu ya. Kembali pada integritas dari seorang hakim tadi itu. Karena hakim dalam mengadili suatu perkara itu pada prinsipnya kan dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi kan tidak semua hakim bisa kita harapkan seperti itu. 1-2 hakim itu dari sekian banyak hakim pasti ada gitu kan. Makanya kemudian apa yang diragukan oleh publik selama ini harusnya majelis hakim membuktikan bahwa kami masih punya integritas, masih independen dalam memutus suatu perkara, dan apa yang diputuskan hari ini setidak-tidaknya itu bisa mengakomodir keadilan bagi keluarga maupun publik seperti itu. Oke, tadi Abang juga mengatakan bahwa tadi Abang bilang ada 20 tahun kemungkinan ya, bukan seumur hidup seperti itu. Menurut Abang sendiri apakah memang ya wajar aja 20 tahun dalam kasus ini gitu? Ya, kalau dilihat dari nanti kalau majelis hakim meyakini terbukti 340-nya, ya hukuman 20 tahun itu hukuman yang paling rendah sebenarnya. Kan menurut 340 itu 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Jadi masih dalam koridor ancaman yang ada di dalam pasal 340 itu. Nah, cuman persoalannya kan itu hanya ancaman dalam rumusan tindak pidana dan tidak harus majelis hakim memutus seperti itu gitu ya. Seperti saya katakan tadi, ada kasus dituntut hukuman mati saja, hukumannya justru di bawah 20 tahun seperti itu. Oh, jadi maksudnya bahwa tapi maksudnya hal itu mungkin ya terjadi meskipun memang sudah mendapatkan intervensi, tidak hanya dari intervensi ke hakim sendiri dari personal, tapi dari media luas pun termasuk dari masyarakat itu pun bisa saja terjadi seperti itu ya. Iya, sangat bisa sekali terjadi itu. Makanya kembali kalau hakim yang punya integritas, proporsionalitas yang baik gitu ya, maka dia akan menyampingkan itu. Dia meyakini apa yang dia dapat selama ini dalam fakta-fakta persidangan, dan itulah menjadi dasar dia membuat putusan dalam pertimbangannya, karena hakim dalam membuat putusan kan ada namanya ratio decidendinya. Nah, disitulah menjadi alasan dasar-dasar kenapa hakim memutus seperti itu. Logikanya harusnya mengalir, tidak logika jumping, tidak loncat-loncat begini. Nanti publik bisa mengeksaminasi kok putusannya seperti itu. Bang, kita akan bergabung dengan Anggi yang berada di PN Jakarta Selatan kalau saya tidak salah. Anggi, bagaimana kondisi di sana, Anggi? Ya,
Samuel, saat ini sekarang saya sudah berada di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini masih menunggu kehadiran dari dua orang terdakwa yang akan mendapatkan vonis dari majelis hakim, yaitu adalah Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan untuk agenda hari ini memang rencananya kalau tidak ada perubahan, pagi hari ini vonis majelis hakim akan dijatuhkan kepada terdakwa Ferdy Sambo dan kemudian nantinya akan ada jeda sesaat dan akan dilanjutkan oleh putusan majelis hakim terhadap Putri Chandrawati. Dan sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas informasi yang kami terima hari ini, Samuel, bahwa informasinya Ferdy Sambo sudah dalam perjalanan dari Makobrimob ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun secara pasti berapa lama lagi Ferdy Sambo akan tiba di Pengadilan Negeri, kami tentu masih dalam pemantauan. Tapi kalau kami bisa sampaikan dalam pandangan mata kami saat ini, hampir semua anggota kepolisian sudah bersiaga di tempat ini untuk menjaga keamanan selama persidangan maupun menjelang persidangan hari ini. Dan seluruh awak media juga hampir sebagian besar sudah berada di area halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan momen-momen kehadiran dari terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan juga keluarga dari Yosua Huta Barat, di mana hari ini akan dihadiri oleh Bapak Ibu Yosua Huta Barat dan juga dari tantenya. Sementara itu tadi kami juga sempat menemui beberapa simpatisan dari pendukung Richard Eliezer dan juga Yosua Huta Barat, di mana saat ini mereka menunggu di dalam ruang sidang untuk memastikan vonis yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sebanding dengan apa yang mereka telah lakukan kepada Yosua Huta Barat. Dan seperti tadi saya sampaikan, saat ini kami masih menunggu kehadiran dari Ferdy Sambo yang informasinya dalam waktu beberapa saat lagi akan tiba di Pengadilan Negeri. Dan saat ini informasi juga dapat kami sampaikan bahwa keamanan masih berjalan, pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang memasuki yang memasuki area Pengadilan Negeri juga mendapatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak adanya bom atau ancaman lain yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti yang selama ini sudah disuarakan atau diisukan oleh netizen kepada masyarakat. Dan Samuel, kalau dari pemantauan kami juga sekarang ini memang ada lebih sedikit ya pengunjung yang hadir di Pengadilan Negeri. Ini sesuai dengan instruksi dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bapak Juyamto, yang menyampaikan bahwa untuk agenda vonis hari ini, pengunjung yang akan masuk ke ruang sidang ini sangat dibatasi, yaitu berjumlah 50 orang. Kalau sebelum-sebelumnya bisa melebihi 100 atau 200 orang di dalam ruang sidang, namun kali ini pembatasan dilakukan secara maksimal untuk mengamankan jalannya persidangan dan juga agar persidangan ini bisa berjalan secara kondusif. Dan memang kalau kami perhatikan tidak terlalu banyak masyarakat yang menunggu di area Pengadilan Negeri, baik di halaman maupun di dalam atau di depan pintu ruang sidang. Sepertinya memang instruksi untuk keamanan ini sudah disuarakan dari jauh-jauh hari. Ya, Samuel, kami masih menunggu kehadiran Ferdy Sambo yang dalam waktu beberapa menit lagi akan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mobil tahanannya. Iya, dia Anggi Mendapatkan informasi bahwa Ferdy Sambo sudah memasuki jalur Ampera yang berarti dalam hitungan menit akan tiba di dalam halaman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengikuti persidangan hari ini dengan agenda vonis dari majelis hakim atas tuntutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Dan saat ini kami akan menyambut Samuel dan juga para pemirsa kedatangan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini anggota Polri sudah mulai berlari memasuki halaman untuk mengamankan situasi saat ini. Bisa kita saksikan bersama tibanya mobil tahanan yang membawa terdakwa Ferdy Sambo masuk ke dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pun saat ini kalau kami perhatikan masih dalam keadaan ramai lancar, Samuel. Tidak ada pengalihan jalur atau pengalihan arus lalu lintas. Yang kami dapati saat ini semua rekan-rekan media dan juga anggota Polri sudah mulai berlarian menuju ke pintu masuk dari mobil tahanan Ferdy Sambo yang sebentar lagi akan tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik Samuel dan pemirsa, kami sudah mulai mendengar
Kami sudah mulai mendengar dan kami sudah mulai melihat ya ini iring-iringan dari mobil kepolisian yang telah membawa mobil tahanan Verdi Sambo untuk tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diikuti dan diiringi oleh Brimob. Dan ini pemirsa sekalian, kita sudah menyaksikan sendiri bagaimana mobil tahanan yang membawa terdakwa Verdi Sambo telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diikuti dengan barakuda polisi dan juga mobil Brimob yang sudah membawa Verdi Sambo berada di dalam mobil tahanan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mobil sedang dimundurkan, diikuti dengan sejumlah anggota kepolisian dan juga anggota Brimob yang telah membawa senjata laras panjang. Jadi dia mobil Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, telah memasuki area halaman Pengadilan Negeri, di mana mobil ini telah membawa terdakwa Verdi Sambo yang akan mendengarkan vonis dari majelis hakim atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Ya, kita bisa menyaksikan bersama bagaimana keramaian dan keamanan dari terdakwa Verdi Sambo di area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sejumlah anggota kepolisian dan juga anggota Brimob beserta dengan mobil barakuda dan juga mobil Brimob untuk mengamankan jalannya persidangan hari ini. Dan saat ini pemirsa bisa kita saksikan bersama bahwa Verdi Sambo telah keluar dari mobil tahanan, masih sama dengan mengenakan rompi merah sebagai tahanan dari Kejaksaan Agung. Dan juga penjagaan ketat saat ini sudah dapat disaksikan memang terjadi di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa Verdi Sambo telah tiba dan telah turun. Dan Sambo saat ini sudah turun dari mobil tahanan, pemirsa. Dan Verdi Sambo juga sudah keluar dari mobil tahanan yang dijaga ketat dan juga dikawal ketat oleh Brimob dan juga anggota kepolisian saat ini. Dan sekarang ini Verdi Sambo akan segera menuju ke ruang pengadilan utama. Anggi, terkait dengan PC, apakah ada informasi tentang kehadiran PC Putri Chandrawati? Lalu bagaimana nanti jalannya persidangan? Apakah akan dihadirkan berbarengan atau satu-satu? Informasi yang didapatkan seperti apa, Anggi? Baik Samuel, untuk informasi yang kami dapatkan saat ini, persidangan pertama akan dihadiri terlebih dahulu oleh Verdi Sambo, di mana vonis dari majelis hakim pertama kali nanti akan diberikan atau dijatuhkan kepada Verdi Sambo kurang lebih sampai siang nanti, dan kemudian akan dilanjutkan oleh terdakwa Putri Chandrawati. Sejauh ini informasi yang kami terima adalah seperti itu, namun apabila nantinya ada perubahan, tentu kami akan melaporkan kepada Anda dan juga para pemirsa sekalian. Dan saat ini kami juga sedang menunggu jalannya persidangan yang rencananya akan dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, sambil kami juga menunggu kehadiran dari keluarga Yosua Huta Barat yang sampai saat ini kami masih belum melihat kehadiran dari keluarga maupun dari kuasa hukum dari Yosua Huta Barat. Samuel. Anggi Pasaribu atas informasinya dari PN Jakarta Selatan. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali, Anggi. Bang, tadi melihatnya masih dengan yang pertama, dengan ada iring-iringan dari Makobrimob, exposure-nya atau treatment-nya
terhadap seorang mantan jenderal atau jenderal mungkin ya kasarnya seperti apa? Apakah berlebihan atau memang ya sudah sewajarnya gitu? Iya, kalau dibanding dengan masyarakat pada umumnya gitu ya, tentu ini bisa dikatakan berlebihan gitu. Padahal sebenarnya sama-sama posisi sebagai terdakwa. Yes. Mungkin ini sebagai standar pengamanan dari Polri itu sah-sah saja gitu ya. Karena memang Polri juga mempunyai intelijen di bawah dan kemudian menentukan berdasarkan SOP-nya berapa skala pengamanan yang harus dilakukan seperti itu. Sehingga kemudian untuk mengantisipasi sebagai tindakan preventif gitu ya, jangan sampai terjadi nanti kerusuhan atau hal yang tidak diinginkan, merusak atau mengganggu jalannya persidangan seperti itu, sehingga melakukan pengamanan seperti yang kita lihat di televisi tadi itu gitu loh. Jadi secara prosedur sih tentu yang mau tahu ukuran pengamanannya itu ya di Polri itu sendiri berdasarkan informasi yang mereka dapat seperti itu. Oke. Nah, terkait dengan kembali lagi ke persidangan dengan waktu mereka ya saling melempar bola antara duplik dan replik seperti itu. Melihatnya seperti apa? Yang satu bilang tidak terbukti melakukan tindak pidana, yang satu bilang terbukti melakukan tindak pidana. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ya memang itu yang harus dilakukan seorang JPU dan kuasa hukum atau mana yang lemah di situ? Ya tentu pertama adalah tadi memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan gitu kan. Karena kodratnya daripada penuntut umum itu ya menuntut. Justru kalau dia tidak menuntut menjadi melawan kodrat ya kan gitu. Karena tugas pokoknya adalah itu membuktikan dakwaannya. Ketika penuntut umum yakin mengirim dakwaan tersebut kepada ketua pengadilan, maka mulai pada saat itu dia yakin pula bahwa dia dapat membuktikan dakwaannya. Maka di akhirnya dia harus menuntut seperti itu. Yang kedua, bagi penasihat hukum atau terdakwa juga memang kodratnya, nalurinya adalah melakukan pembelaan, membantah dakwaan tersebut. Gitu. Tentu dalam hal ini dari sudut pertimbangannya masing-masing. Makanya tadi di sini dibutuhkan integritas dan kejelian daripada majelis hakim untuk melihat fakta-fakta di persidangan. Jangan terpengaruh dengan dakwaan ataupun tuntutan penuntut umum, juga jangan terpengaruh dengan pembelaan dari si terdakwa misalnya. Dia harus berdiri di tengah melihat fakta-fakta persidangan, itulah menjadi dasar dia memutus seperti itu. Karena kalau dia memutusnya tadi karena rasa iba atau sedih dan segala macam, ya nanti orang menangis di pengadilan itu akan mempengaruhi seperti itu. Nah, sementara majelis hakim dalam memutus ini dia harus objektif berdasarkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dalam membangun pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tadi itu gitu. Bukan karena faktor di luar daripada hukum gitu. Jadi pertimbangannya pun harus terukur secara yuridis, secara hukum, bukan karena ada faktor lain yang non hukum tadi itu. Oke. Kalau menurut Abang sendiri, ya kita ngomongin lah kalau kita misalkan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, tapi anak-anak buahnya ini mereka yang mengikuti perintah dan perintah atasan itu tidak boleh ditolak informasi seperti itu. Apakah mereka sebenarnya layak diberi hukuman sebenarnya? Apalagi mungkin mereka yang hanya mengikuti perintah seperti itu. Anda sendiri punya pandangan seperti apa? Iya, kalau menurut saya tentu perintah dalam Undang-Undang Pasal 50 itu perintah yang memang dilegalkan oleh undang-undang. Artinya perintah tidak bertentangan dengan hukum, tidak melawan hukum. Jika perintah itu bertentangan dengan hukum diberikan oleh atasan langsung pun dia harus berhak untuk menolaknya gitu. Kecuali dia berada di bawah tekanan, kemudian atau ditodong oleh pistol seperti itu sehingga dia tidak bisa mengelak sama sekali. Itu nama pun daya paksa overma. Bukan karena melaksanakan perintah atasan. Tapi dalam hal melaksanakan perintah atasan tetap harus tadi pertama ada hubungan secara langsung atasan dan bawahan. Yang kedua, perintah tersebut merupakan perintah yang legal, perintah yang sah secara hukum juga, bukan perintah yang melawan hukum. Kalau dia sudah tahu sebagai bawahan ini adalah perintah yang melawan hukum, harusnya dia menolak untuk melakukan itu. Meskipun tekanan itu kan tadi kan Abang bilang tekanan misalkan ditodong seperti itu, tapi kan tekanan kan tidak harus berdasarkan frase itu tadi di bawah ditodong dengan pistol seperti itu kan yang selalu dikuatkan oleh kuasa hukum bahwa tekanan itu nggak seperti itu gitu loh. Apapun bisa jadi tekanan. Nah, melihatnya seperti apa kayak hal-hal seperti itu? Tentu ketika dia bukan berada todongan pistol seperti tadi itu, ada atau tidak
kemampuan dia untuk menolak, untuk tidak mengikuti perintah dari atasannya tadi itu. Kalau kita lihat dalam kasus ini, kalau saya mengikuti pemberitaan gitu ya, buktinya Ferdi Sambo waktu itu memanggil anak buahnya secara berganti-ganti. Ya. Yang pertama menolak misalnya, yang berikutnya juga menolak. Baru yang terakhir si Richard sebagai yang paling junior, dia merasa tidak kuasa untuk menolak, misalnya seperti itu. Nah pada saat itulah kemudian sebenarnya kalaupun gitu ya dia menolak pada saat itu, bisa jadi kemungkinan juga dia akan menjadi korban misalnya seperti itu. Kemungkinan itu kan sangat ada juga gitu. Tapi sekali lagi secara hukum yang namanya melaksanakan perintah atasan itu harus terukur, gitu, terukur dan teruji juga secara yuridis, secara normatif, secara undang-undang. Apakah benar dia pada kondisi tidak bisa mengelak ataupun menolak keinginan daripada atasannya tadi itu, atau sebenarnya dia mempunyai kesempatan, mempunyai kemampuan juga untuk mengelak dan menolak perintah daripada atasannya, tapi pada waktu itu dia tidak mau memilih untuk tidak melakukannya. Nah di situ kemudian secara hukum dia juga dapat dicela seperti itu. Tentu tingkat ketercelaannya itu berbeda dengan orang yang lainnya. Seperti itu. Oke, buat Bang Septa, apa hal yang memberatkan Ferdi Sambo? Karena memang dia selalu pertama bersikukuh bahwa ini tidak direncanakan mungkin. Yang kedua bersikukuh bahwa dia tidak memerintahkan untuk menembak atau membunuh seperti itu. Kira-kira menurut Bang Septa sendiri, apa hal yang meringankan atau mungkin memberatkan kepada vonis Sambo pada hari ini? Iya, tentu menurut ketentuan undang-undang juga bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan amar putusan wajib mempertimbangkan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan, kan seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini ya kalau yang hal yang memberatkan, kalau menurut saya pertama adalah yang bersangkutan itu kan aparat hukum. Tentu dia harus mempunyai tingkat kehati-hatian yang lebih gitu ya. Dia harus menegakkan hukum tersebut, bukan sebaliknya. Ini akan menjadi dasar yang memberatkan menurut saya. Yang kedua, terdakwa ini kan tidak pernah mengakui perbuatannya, kan begitu. Yang ketiga, terdakwa ini juga telah merekayasa, gitu ya. Bagaimana waktu itu ketika kasusnya sebelum ataupun setelah mencuat ke publik, bagaimana kita bisa mengetahui sampai pada perusakan CCTV dan barang bukti yang lainnya. Ini juga menunjukkan sesuatu yang bisa menyulitkan proses daripada penegak hukum tadi itu. Gitu. Makanya kemudian menurut saya ini bisa hal-hal yang bisa memberatkan bagi terdakwa. Di samping yang meringankan, misalnya bisa jadi dia sebagai penegak hukum itu dalam praktek juga dipertimbangkan jasa-jasanya. Terhadap negara selama puluhan tahun dia mengabdi pada negara. Nah itu kalau nggak salah itu kemarin tidak disebutkan kalau nggak salah sama JPU bahwa dia sudah berbakti pada negara. Itu yang memang kita bingung, apakah memang ini sengaja dilakukan oleh JPU atau bagaimana? Ya bisa jadi karena untuk menutupi daripada untuk menguatkan daripada dakwaan penuntut umum tadi, tuntutan penuntut umum tadi itu, agar kemudian majelis tidak mempertimbangkan. Artinya jasa dia selama ini itu menjadi hapus, tertutupi dengan kejahatan yang dilakukan misalnya, atau perbuatan pidana yang dilakukan. Nah, sehingga kemudian sengaja tidak dimasukkan oleh penuntut umum agar kemudian meyakinkan pada majelis hakim ini memang terdakwa tidak ada hal yang bisa meringankan misalnya. Tetapi sekali lagi majelis hakim tidak mesti terikat dengan tuntutan itu. Bisa saja majelis hakim nanti mempertimbangkan itu sebagai suatu hal yang meringankan misalnya, sehingga kemudian kalau ada hal-hal yang meringankan seperti tadi, sangat mungkin juga majelis hakim akan memutus lebih rendah daripada tuntutan penuntut umum seperti itu. Betul. Baik, kita tahan dulu Bang. Pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Yosua ini menuntut keadilan dan berharap Ferdi Sambo dihukum seumur hidup. Pihak keluarga memastikan hadir dalam persidangan vonis sidang Sambo CS. Dan berikut cuplikan dialog Mirva Suri dengan Sambo Kota Barat, ayah almarhum Brigadir Yosua di MS News. Selamat sore Bapak Samuel dan Bapak Jamin Ginting. Selamat sore Mbak Mirva. Ya, selamat sore Pak Samuel, juga siapa saja Pak yang nantinya akan hadir besok di vonis Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pihak keluarga? Yang hadir dari pihak keluarga, saya beserta istri. Kami baru tiba dari Jambi. Berarti baru tiba dari Jambi di Jakarta, lalu JPU seperti yang kita ketahui bersama menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup. Bagaimana tanggapan Pak Samuel selama ini? Memang sudah lama terdengar
tentang tuntutan ini? Iya, selama ini memang kita sangat mengikuti perkembangan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sana kan sudah kepada Ferdy Sambo dituntut seumur hidup, yaitu pasal 340. Tapi kami keluarga sangat harap sekali, sebab Ferdy Sambo ini adalah aktor intelektual yang merencanakan pembunuhan secara sadis pada anak kita almarhum Joshua. Jadi kami sangat berharap keluarga, terutama saya dengan istri saya, untuk diterapkan bagi Ferdy Sambo ini pasal 340 hukuman maksimal. Vonis hakim besok masih 50-50 antara bisa lebih meringankan ataupun memberatkan. Lalu kita ke Pak Samuel, Pak, apabila vonis hakim ternyata tidak sesuai dengan harapan Bapak, yaitu hukuman maksimal, hukuman mati, apa yang sekiranya akan dilakukan oleh pihak keluarga? Kalau saya perhatikan dari tuntutan bacaan dakwaan dari para jaksa penuntut umum, ya, hal-hal yang meringankan Ferdy Sambo tidak. Cuman dalam hal ini mari kita berdoa agar Tuhan menjamah hati majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sepantasnya bagi mereka. Lalu bagaimana dengan istri Sambo, Putri Chandrawati, yang dituntut 8 tahun penjara? Harapan Anda atas vonis hakim tentunya inginnya lebih berat, waktu itu pernah Anda sampaikan juga, lebih berat dari Eliezer waktu itu. Saya sependapat dengan Pak Jamin Ginting bahwa memang si Putri ini adalah penyulut amarah suaminya, bermalapetaka ini. Yang memancing amarah suaminya itu Ferdy Sambo. Ferdy Sambo begitu pendek, artinya dia jadi sumbu pendek, biarpun dia seorang jenderal, dia tersulut emosinya tanpa berpikir panjang. Jadi sumber malapetaka ini menurut hemat saya itu si Putri. Soalnya sampai sekarang itu bukti-bukti visum dari dokter itu bahwa dia diperkosa itu tidak ada. Apalagi anak kita almarhum Joshua itu sudah mati berapa kali difitnah, mulai dari Duren 3 sampai ke Magelang difitnah terus. Jadi saya lihat pun di persidangan dia itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan sandiwara. Memang si Putri ini kayak ular berkepala dua ini. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tuduhan yang digulirkan kepada almarhum Joshua selama jalannya persidangan? Kalau saya lihat, almarhum Joshua kan anak kita. Saya tahu sifat anak saya. Saya tahu sendiri. Itu fitnah semua itu. Tidak dia lakukan itu. Mulai dari jam 3-2 sudah dia fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau si orang yang sudah mati difitnah, tak apa lagi namanya. Nah, macam mana kalau dibikin sama anak dia sendiri begitu? Seandainya saya yang membuat kayak gitu sama anak dia, bagaimana perasaan dia dengan Sambo itu? Jadi nurani dia seorang ibu itu tidak ada. Wujudnya aja dia perempuan. Hatinya bukan perempuan. Kalau dia seorang ibu tidak begitu kelakuannya, memfitnah. Coba dia visum, lapor ke polisi. Kan itu yang mendetail untuk laporan polisinya. Ini tidak ada, hanya fitnah ke fitnah. Dibantinglah sampai 3 kali. Kalau udah dibanting dia 3 kali di Magelang, udah remuk itu rusuk. Secara awam aja kita berpikir. Kalau perempuan dibanting ke lantai 3 kali, saya rasa ada yang patah, paling tidak memarah. Ini malah diajaknya bicara di kamar. Nah, sudah aneh dia prinsipnya itu. Ya berarti Bapak Samuel beserta keluarga memang tentunya menginginkan keadilan dan memulihkan nama baik Joshua juga, dan tentunya ingin vonis yang berat. Lalu Pak Samuel, Anda tentu menginginkan vonis yang seberat-beratnya untuk Sambo dan juga istri Putri Chandrawati. Lalu bagaimana dengan 3 terdakwa lainnya, Ricky Rizal, Kuatmaruf, dan juga Richard Eliezer? Ya, yang pertama terhadap Ricky Rizal ya. Ricky Rizal itu sepengetahuan kita kan dia masih polisi aktif. Apalagi dari Magelang itu dia sudah mengamankan senjata almarhum Joshua. Dia sudah mengerti seorang polisi mempunyai senjata itu yang diizinkan itu harus melekat sama pemiliknya. Malah dia menaruh senjata itu di dashboard, tidak dikembalikannya sama pemiliknya ataupun sama almarhum Joshua. Dan yang kedua itu di Magelang, di Saguling itu kan dia 2 tahu bahwa ada perencanaan Ferdy Sambo untuk membunuh Joshua, bahwa dia disuruh memekap Joshua. Artinya kalau melawan bersedia tidak menembak, dia menolak. Dalam hal ini yang saya, dan di Duren 3 pun dia ada di TKP. Dia itu kan seorang polisi, dia tahu hukum, tahu akibat apa dari rencana-rencana Ferdy Sambo.
sedikit pun tidak ada ingin mencegah, apalagi dia tahu hukum, apalagi si almarhum teman kerja. Jadi dalam hal ini saya rasa hukuman 8 tahun bagi dia tidak pantas. Harus lebih dari 8 tahun. Dia seorang penegak hukum. Dia tahu ada yang mau pelanggaran hukum, dia tidak melapor. Nah, terhadap si Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf itu kan dari Magelang. Ada persoalan. Persoalan apa sebenarnya? Nah, di Saguling pun dia diajak si Putri ke lantai 3. Nah, ada apa di lantai 3? Dan dia pun di TKP ada. Dia memanggil keluar, disuruh memanggil si almarhum melalui si Riki Rizal. Dan laporan ke polisi pun bahwa ada kejadian di situ tidak ada. Itu suatu kesalahan bagi dia. Nah, memang si Eliezer dia kan diperintah oleh si Ferdy Sambo. Dia tidak berani katanya menolak suruhan Ferdy Sambo. Tapi dalam hal ini dia pun sudah meminta maaf di hadapan kita di pengadilan. Waktu kita menjadi saksi di sana, dia sudah mengakui semua kesalahan-kesalahannya di hadapan kita beserta istri. Dan dia berjanji untuk membuka apa yang dia ketahui dan yang dia tahu. Dan inilah yang terakhir kali saya untuk membantu almarhum ataupun membela almarhum Bang Yosua. Dalam hal inilah kami bilang sama dia waktu itu agar terbuka seterang-terang. Oleh karena itu, disitulah kita tahu bahwa Eliezer sudah menjadi lindungan LPSK. LPSK sudah mengajukan dia menjadi justice kolaborator. Dan oleh karena itu, marilah kita bersabar untuk keputusan dari majelis hakim untuk dia menjadi justice kolaborator. Bisa apa tidak, kita tunggu di hari Rabu mendatang. Baik, berarti memang JPU alasan mengapa Eliezer 12 tahun sementara yang lain 8 tahun karena Eliezer adalah eksekutor. Tentu Bapak Samuel berbesar hati seandainya memang Eliezer bisa dihukum lebih ringan, namun tidak demikian dengan Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Begitu, Pak? Ya, mari kita bersabar menunggu keputusan hakim soal si Eliezer ya, soal dia memutuskan sebagai justice kolaborator. Tapi kalau soal si Putri itu, ya dia itu kan termasuk aktor intelektualnya ini. Yang nomor 2 dia ini aktor intelektualnya. Dari dia masalah ini. Baik, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.